Kembali di iNews Pagi pemirsa, tak kunjung mendapat upah sejumlah pekerja proyek pembangunan akses jalan Labuan Bajo menuju venue ASEAN Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menggelar aksi unjuk rasa. Unjuk rasa para pekerja ditunjukkan kepada salah satu anak perusahaan BUMN pada Sabtu petang. Para pekerja yang merupakan warga Labuan Bajo ini mengancam akan memboikot akses jalan menuju Golomori pada gelaran KTT ASEAN Summit jika upah mereka tidak segera dibayarkan. Mereka mengaku belum mendapat gaji dari sejak bulan Januari 2023 lalu. Mereka menuntut agar perusahaan segera melunasi tunggakan pembayaran kepada para vendor sehingga gaji mereka segera terbayarkan. Pengerjaan proyek jalan itu sendiri telah selesai pada bulan Maret lalu. Terhadap vendor yang ikut kontribusi menyukseskan kegiatan ini, mereka mempekerjakan warga masyarakat Manggarai Barat yang asli. Mereka mempekerjakan saudara-saudara kita di sini. Ketika PT Vika tidak membayar rekanan-rekanan yang sudah melakukan kontrak, sama halnya mereka membunuh itu karyawan-karyawan vendor. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Nah, pemirsa, kini kita ikuti perkembangan arus mudik dan arus balik bersama dengan iNews dalam segmen Pulang Kampung. Informasi yang pertama nih pemirsa, yang terkait dengan stasiun Pasar Senen, ini jumlah penumpang kereta api yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen Jakarta terus meningkat. Ya, 7 hari menjelang Lebaran, 69% tiket kereta api jarak jauh telah terjual. Seminggu jelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta terus meningkat. PT KAI mencatat 23.700 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta Sabtu kemarin dengan 32 kereta api. Jumlah penumpang diprediksi akan terus meningkat, terutama mulai 17 hingga 23 April 2023. Kalau kita melihat dari data pemesanan tiket sendiri, dari data pemesanan tiket itu memang untuk okupansi yang sangat tinggi, yang okupansinya itu sudah mencapai 88% sampai dengan 100%. Itu terjadi di tanggal 17 April sampai dengan tanggal 23 April. Sementara untuk yang tertinggi sendiri dengan jadwal perjalanan itu ada di 21 April. Hingga 15 April 2023, 69% tiket kereta api jarak jauh telah terjual dari total 3.065.404 tiket yang disediakan. Relasi favorit pada angkutan Lebaran tahun ini didominasi arah barat yakni Jakarta-Bandung menuju arah timur yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Jakarta, Nata Arman, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai memasuki Pelabuhan Ciwandan, Banten pada hari pertama pengoperasian pada Sabtu kemarin. Puncak kepadatan pemudik diprediksi akan terjadi di 4 hingga 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor mengantri di Pelabuhan Ciwandan, Banten sejak Sabtu pagi hingga malam hari. Tak hanya pemotor, truk pengangkut barang juga boleh memasuki pelabuhan ini untuk menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sejak Sabtu dini hari, ada 7 pemberangkatan kapal dari pelabuhan ini. Di hari pertama pengoperasian kemarin, masih ada pemudik motor yang belum mengetahui pemusatan pelayanan kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan. Sebelumnya saya belum tahu sama sekali. Nah, tadi juga saya udah nyampe Merak. Karena dari Merak tuh dari kita mau beli tiket ya. Nah, kebetulan dari tiket itu isinya kan katanya udah nggak bisa nyeberang dari mulai hari ini gitu kan. Nah, diarahin ke sini gitu kan ke Pelabuhan Ciwanda gitu kan ya. Sementara itu dalam tinjauannya, Kapolda Banten menyebut operasional Pelabuhan Ciwandan terpantau aman dan lancar di hari pertama. Hingga Sabtu malam, total kendaraan roda 2 yang diangkut melalui pelabuhan ini sebanyak 908 unit dan truk logistik 438 unit. Puncak kepadatan pemudik diprediksi akan terjadi pada 4 hingga 2 hari menjelang Idul Fitri. Kesiapannya juga bagus dan alhamdulillah kita lihat bersama sampai sekarang belum perlu kita antisipasi seperti yang disampaikan bahwasanya nanti adalah H-1
3 atau tanggal 19 sampai tanggal 20 ini yang diantisipasi karena beliau Bapak Kapolda memberikan perhatian serius terutama Pelabuhan Ciwandan karena ini pertama kali digunakan untuk angkutan mudik. Pemerintah memusatkan pelayanan untuk pemudik motor dan truk golongan 6B di Pelabuhan Ciwandan mulai 15 April sampai 21 April 2023. Pemudik diimbau menyiapkan seluruh dokumen dan tiket sebelum nyebrang karena tiket tidak dijual secara langsung di pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terus meningkat pada akhir pekan ini. Meski demikian, arus kendaraan masih terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan di gerbang tol Cikampek Utama pada Sabtu malam kemarin. Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang mengarah ke Palimanan mencapai 25.000 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dan angkutan barang. Belum ada rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, one way, ataupun ganjil genap yang diberlakukan. Ya, pemirsa, sementara itu terkait dengan arus lalu lintas, kondisi ramai lancar juga terpantau di Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional. Arus lalu lintas di Simpang Malangbong menuju Lingkar Gentong masih ramai lancar meski ada peningkatan volume kendaraan. Arus didominasi truk sumbu 3, bus dan juga kendaraan pribadi. Rekayasa one way diperlakukan secara situasional jika lalu lintas tersendat. Sementara itu arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan dari gerbang tol Kali Kangkung menuju Semarang naik 10,49% dari lalu lintas normal. 19.737 kendaraan melintas melalui gerbang tol Kali Kangkung pada Sabtu kemarin, meningkat 10,49% dari lalu lintas normal. Pihak Jasa Marga baru akan memperlakukan one way pada 18 hingga 21 April mendatang, tepatnya di kilometer 72 tol Cikampek hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Masih dari Jawa Tengah, pemirsa, proyek perbaikan jembatan Juanda di Kabupaten Pati telah selesai dan sudah diuji coba lintas kendaraan sejak pada hari Sabtu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengecek jembatan Juanda memastikan fasilitas ini akan membuat lalu lintas di Jalan Rembang Pati dan arah sebaliknya lebih lancar. Ganjar menambahkan arus lalu lintas di jembatan ini memang tinggi dan apabila satu jalur ditutup maka kemacetannya akan terasa. Diharapkan jembatan Juanda wajah baru ini menjadi solusi lalu lintas agar para pemudik merasa aman dan nyaman. Perbaikan jembatan Juanda dimulai sejak Agustus 2022 dengan investasi sekitar 2,1 triliun rupiah. Jembatan Juanda yang sudah berusia lebih dari 50 tahun ini oleh Kementerian PUPR masuk dalam salah satu dari 37 jembatan kalender Hamilton yang diganti di Pulau Jawa. Dan memang ternyata trafficnya di sini tinggi sekali. Maka kalau kemarin macetnya luar biasa ya wajar lah. Nah sekarang ini kita coba periksa, kita cek untuk memastikan selama Lebaran nanti ini pasti lancar. Nanti akan saya cek yang di depan di Katangan ini kondisi jalannya seperti apa. Artinya memang sudah selesai dari. Pemirsa, para pemudik yang menggunakan transportasi pesawat naik 8% mencapai angka 127.000 penumpang. Sementara permintaan penambahan pesawat juga meningkat. Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang pesawat rute penerbangan domestik sejak Sabtu pagi. Antrean penumpang yang akan mudik mulai dari pintu masuk pemeriksaan tiket. Para pemudik memilih pulang kampung lebih awal karena harga tiket pesawat yang mulai merangkak naik. Ya. Kak, untuk harga tiketnya sendiri bagaimana Kak ini mendekati Lebaran ini? Dibanding biasanya. Dari berapa jadi berapa? Kalau biasanya aku 800, sekarang biasa 800. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang dari 117.000 orang menjadi 127.000 penumpang atau naik 8%. Sementara itu, Holding Pariwisata dan BUMN pendukung InJourney telah memastikan BUMN maskapai penerbangan dan pengelola bandara telah melakukan penambahan penerbangan dan posko mudik. Selain itu, untuk menggenjot pariwisata saat libur Lebaran, telah menggelar promo di destinasi wisata yang dikelola BUMN.
members holding kami dari berbagai sektor, dari bandara maupun retail, lalu juga destinasi, lalu juga attraction. Jadi memang semua kesiapan itu harus kami lakukan, terutama dari sisi readiness operation. Operation readiness ini kita melakukan berbagai stress test, terutama di bandara ya. Bagaimana menanggulangi traffic yang meningkat dengan juga kita mengantisipasi dengan penambahan flight, lalu juga posko. Puncak libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan terjadi pada H-3 jelang Lebaran, sementara tahun ini akan ada 123 juta wisatawan yang diprediksi melakukan perjalanan libur Lebaran 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Enam korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Boyolali dimakamkan di kampung halaman mereka di Nganjuk, Jawa Timur. Sementara 8 orang yang dirawat di rumah sakit mulai membaik. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sekeluarga berjumlah 6 orang yang menjadi korban kecelakaan maut di Boyolali tiba di kampung halamannya di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 4 jenazah disalatkan oleh warga setempat dengan posisi jenazah di dalam ambulans. Setelah disalatkan, 4 jenazah bernama Suparti, Sri Damayanti, Yaudi, dan Cahyatin kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Jekek. Sementara 2 korban lainnya yang berasal dari Nganjuk yaitu Binti Suciati dimakamkan di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan Agus Kusnudin dimakamkan di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 6 korban meninggal dunia tersebut meninggalkan 5 anak-anak. Mereka mengalami luka akibat kecelakaan tersebut dan dirawat di Rumah Sakit Boyolali. Menurut keluarga, para korban ini meninggal saat akan pulang dari Purbalingga ke Nganjuk. Namun dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk pengangkut besi. Setelah itu, Pak? Setelah itu, yang namanya Pak Tarno kan asli sana, tinggal di sana, tinggal beberapa hari raya di sana, terus keluarganya pulang ke Nganjuk. Terus sampai Boyolali kejadian. Jadi ini perjalanan pulang kembali ke Nganjuk, perjalanan pulang dari Purbalingga ke Nganjuk. Kepala Humas Rumah Sakit Indriati Boyolali mengatakan dari 8 orang yang dirawat akibat kecelakaan itu, 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 4 korban lain masih dalam perawatan dan kondisinya berangsur membaik. Mayoritas korban yang dirawat mengalami luka di bagian kepala dan patah tulang kaki karena terjepit badan mobil. Dari Nganjuk, Jawa Timur, dan Boyolali, Jawa Tengah, iNews melaporkan.